Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah, ya, ataupun dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut dengan kalimat, ya, sebuah kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu penyebutan kalimat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Ya, di sini saya tuliskan jumlah ismiyah karena yang akan kita bahas nanti adalah jumlah ismiyah terlebih dahulu, ya. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan jumlah. Oke, jumlah dalam bahasa Arab itu berarti kalimat dalam bahasa Indonesia, ya, yakni kalimat yang mempunyai faedah yang sempurna. Artinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, ketika kita sudah ada kejelasan. Jadi dalam satu kalimat itu sudah ada kejelasan. Oke, contohnya amantu billahi, aku beriman kepada Allah, sudah ada kejelasan, ya. Amantu billahi, saya beriman kepada Allah. Ya, ini adalah sebuah kalimat. Oke, yang kedua atau Muhammad labanan. Ya, atau itu, ya, mohon maaf ini ada kesalahan harokat, ya. Atau itu atau ukti kalau dalam bahasa alam fi'il mudhari', ya, ukti Muhammadan labanan, ya, aku memberi susu Muhammad. Oke, ya. Nah, sehingga dari kalimat di atas yang mempunyai predikat dan objek disebut dengan jumlah mufidah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada sudah subjek predikat, ya kan, subjek predikat, atau nanti ada lafaz atau kalimat yang ada objeknya juga, maka itu di sana termasuk sudah jumlah, ya, atau kalimat. Jadi bisa dikatakan bahwa kalimat itu merupakan susunan yang itu tidak mampu menunjukkan faedah yang sempurna, ya kan, sudah jelas dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kita lanjutkan di sini. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah, yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Dari lafadznya saja sudah kelihatan, ya. Ismiyah itu ketika lafadz itu didahului dengan isim, ya. Adapun jumlah fi'liyah itu didahului oleh fi'il, ya. Kita pegang kata kuncinya, ya. Kata-katanya ismiyah sama fi'liyah. Oke, selanjutnya apa itu jumlah ismiyah? Nah, ini kita pada hari ini akan fokuskan dulu pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda, ya. Contoh di sini Aliyun maridun, ya. Ali itu sakit. Nah, sudah jelas bahwa Ali itu yang pertama dan Ali itu menunjukkan isim dia. Kalau kita bisa menyebutkan isimnya termasuk isim alam karena nama orang, kita sudah bahas di sebelumnya. Oke, Muhammadun nabiyyun, ya, Muhammad itu nabi. Oke, sudah jelas, ya, ketika kita diawali dengan isim intinya seperti itu. Maka unsur dalam jumlah ismiyah itu ada dua. Pertama yaitu mubtada dan khobar. Nah, penyebutan isim yang pertama, ya, Ali atau Muhammad itu disebut dengan mubtada dalam istilahnya, ya. Jadi kita tidak menyebut subjek predikat seperti yang ada di Indonesia, tapi kita menyebutnya yaitu mubtada, ya. Adapun penjelas dari mubtada, artinya penjelas itu menunjukkan apa yang terjadi pada si Muhammad atau apa yang terjadi pada si subjek atau apa yang terjadi si isim tadi yang di depan, atau apa yang terjadi pada mubtada, maka penjelas keadaannya itu disebut khobar, ya. Anggap aja khobar itu dalam bahasa Indonesia adalah predikat. Nah, seperti itu, ya. Jadi seperti di sini contohnya Muhammadun nabiyyun. Nanti ada contoh-contoh yang lainnya akan bisa. Sedangkan salah satu bentuk dari khobar adalah sibah jumlah. Bisa saja khobar itu merupakan sibah jumlah. Ya, ini akan kita bahas secara mendalam nanti, ya. Tapi sedikit saja penjelasannya, ya. Seperti minasuk. Sibah jumlah itu ada apa?
Bebas jumlah itu ada yang modelnya huruf jar dan ada modelnya dzaraf. Ya, maksudnya begini. Kalau secara umum jumlah ismiyah yang khobarnya itu biasa, itu adalah hanya penjelas saja. Misalnya seperti ini. Muhammad adalah nabi. Kita adalah mahasiswa. Kamu adalah dosen. Nah, itu adalah semua contoh-contoh yang jumlah ismiyah secara umum. Tapi ada juga yang modelnya itu sibeh jumlah atau menyerupai jumlah. Contohnya seperti ini. Jadi menilai jumlah itu pertama yaitu model jar majrur pertama. Jar majrur seperti ini. Saya di kelas. Nah, akhirnya ada huruf D-nya, ada huruf V-nya. Ana fil fasli. Ana minas suq. Saya dari pasar. Nah, lafaz-lafaz ini itu adalah penjelas daripada saya yang ada di pasar. Nah, tapi modelnya itu adalah sibeh jumlah, modelnya adalah jar majrur dan lain sebagainya ya. Ada dzaraf juga. Oke, dzaraf itu seperti amama, fauqa dan sebagainya ya. Oke, sama saja. Lanjut, ini kita contohkan ya. Al-kursiyu maksurun. Oke, kursi sebagai mubtada, maksurun sebagai khobar. Ingat, kita patokannya adalah yang pertama itu adalah isim. Oke, ya. Isim itu yang isim yang pertama mubtada itu adalah makrifat bentuknya. Ya, kita sudah belajar makrifat di yang video saya sebelumnya juga ada ataupun di materi kita sebelumnya. Adapun maksurun itu nakiroh, dia bukan makrifat. Oke, kita tandai ya. Kalau kita ingin mengetahui apakah itu mubtada atau apakah itu isim yang ada di depan, maka kita tentukan bahwa yang di depan itu adalah makrifat dan yang kedua khobarnya itu adalah nakiroh seperti ini ya. Al-kursiyu maksurun, dan kita nanti juga akan bahas bahwa al-kursiyu itu bentuknya marfu rofa karena dia termasuk salah satu marfu'atul asma. Itu yang akan kita bahas di qawaid ketiga ya. Maksurun, oke, ini juga marfu. Oke, lanjut. Al-madrasatu fil fasli. Ini contoh yang sibeh jumlah tadi yang saya katakan ya. Guru di kelas. Oke, ini khobarnya adalah fil. Mubtadanya adalah al-mudarris. Tulab murid itu mubtada, khobarnya adalah fil maktabati. Oke, kita sudah jelas, sudah mudah dipahami untuk sibeh jumlah. Oke, ini contoh-contoh jumlah ismiyah secara umum. Al-madrasatu kabirotun. Oke ya, sekolah itu besar, jelas, sangat jelas sekali. Oke, al-madrasah ini mubtada, kabirotun ini khobarnya karena menjelas daripada mubtada. Ingat, dia pasti makrifat mubtada dan kabirotun itu adalah nakiroh. Tidak hanya itu, mubtada ini juga dibaca rofa. Kita belajar rofa itu dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena dia termasuk isim mufrad. Oke, kabirotun juga dibaca rofa. Ya, tandanya rofa apa? Dhammah. Karena apa? Dia juga isim mufrad. Al masjidani qoribani. Oke, al masjidani ini mubtada, qoribani khobar. Ya. Al masjidani dibaca rofa. Tandanya rofa adalah apa? Ketika isim tasniyah, masih ingat ani, ya kan? Ani, maka dia tandanya adalah alif, bukan dhammah. Kalau dhammah itu isim mufrad, tapi kalau isim tasniyah itu ani. Qoribani juga seperti itu, sama dibaca rofa khobarnya. Oke, anta qolikun. Oke, anta kamu laki-laki, qolikun sedang lagi atau sudah. Qolikun itu kemeng, mumet. Nah, mumet itu pusing. Oke, coba kita lanjutkan ya. Sudah habis ya. Jadi seperti itu contoh simpelnya, yaitu yang kita tandai adalah di sana di jumlah ismiyah itu ketika didahului oleh isim ya, dan ada penjelas daripada isim itu namanya khobar. Semuanya dibaca rofa ya, wajib dibaca rofa. Oke, saya kira sekian. Untuk lebihnya kita akan belajar lebih mendalam tentang qawaid ya, tentunya di
menjadi qawaid yang lebih tinggi lagi biar kita lebih memahami. Oke, sekian dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.